Suara saya kedengaran? Cek, cek. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Iya, Bapak. Oke. Sambil menunggu teman-temannya, saya evaluasi ya hasil pekerjaan literatur review yang kemarin. Nah, eh, ini adalah hasil pekerjaannya, tapi masih ada yang belum ngirim banyak ya. Nah, eh, saya tunggu sampai besok. Saya kunci dulu ini supaya eh, kalau besok tidak mengumpulkan, artinya di classroom otomatis terkunci ya, karena sudah kelamaan. Sekarang berarti besok terakhir. Mohon yang tidak belum store, silahkan store. Maka nanti akan eh, ada informasi missing kayak gini. Jadi kalau sudah missing kayak gini, artinya nilai sudah tidak bisa di-input ya. Nah, kayak gini nilai tidak bisa di-input. Jadi kalau terus-terusan begini, saya anggap satu tidak masuk, terus yang kedua tidak mengerjakan tugas dan tidak ada poinnya. Nah, nomor tiga, jangan sampai mata kuliah metodologi penelitian tidak lulus. Kalau mata kuliah saya tidak lulus, maka kalian tidak bisa ikut tugas akhir. Karena syarat mengikuti tugas akhir adalah lulus dari metodologi penelitian. Nah, syarat ikut metodologi penelitian itu nanti ada mata kuliah proposal penelitian yang harus lulus bersyarat dengan cara lulus di metodologi penelitian. Oleh karena itu, mohon disampaikan ke teman-temannya, apakah kelas A, apakah kelas B, apakah kelas C yang tidak mengikuti. Ada Ahmad Khodiron, di sini ada Ahmad Ramadhani, ada Subhan, ada Aizatul Adawiyah masih kosong. Nah, eh, berdasarkan pekerjaan, saya ambil satu sampel, misalnya saya ambil Eka Febri Oliva, apakah tugasnya sudah benar sesuai yang eh, saya harapkan. Nah, ini adalah tugas yang satu. Tugas satu itu judul permasalahan, tujuan, metode, hasil. Oke, itu tugas tugas satu disetor di sini ya. Ada Eka Febrianti ada. Nah, nah, kemarin kan saya minta dengan menggunakan 5 tool ya. Yang pertama judulnya oke, sistem pendukung keputusan penyaluran bantuan sosial. Nah, ini hasilnya apa nih? Hasilnya ChatGPT gitu ya. Lah, yang keliru no kalau kayak gini. Oh, kamu buat satu penerapan metode SAW, pengembangan SCPK. Ya sebenarnya cukup satu ini saja. Jadi satu ini eh, suruh buat ChatGPT itu menggunakan literatur review. Nah, eh, literatur reviewnya muncul tiga gini ya. Terus ini pustakanya. Oke. Terus kalau DeepSeek tiga kayak gini juga. Sebenarnya kamu minta satu paragraf saja. Jadi yang dibutuhkan itu supaya apple to apple adalah satu paragraf. Ini kan contoh untuk belajar bagaimana membuat literatur review. Contoh misalnya di sini adalah metode SAW telah banyak digunakan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk penyaluran bantuan sosial. Titik.
SAW memungkinkan penilaian alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif transparan. Sebagai contoh, Suprapto tahun 2024 mengembangkan SPK ini. Terus demikian pula Rifasa 2024 menerapkan ini. Nah, yang bertujuan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, sebenarnya sampai sini contohnya. Jadi membuat kalimat yang sistematis ngambil dari review jurnal, misalnya jurnalnya Suprapto sama publikasinya Rifasa ini. Nah, begitu juga dengan DeepSeek ya. Nah, ini metode SAW telah banyak digunakan. Nah, cara penyajiannya itu ada eh, cara penyajian bercerita, bercerita bahwa tahun berapa, siapa meneliti apa, hasilnya apa. Nah, berikutnya ini hasil Gemini. Nah, metode ini merupakan salah satu teknik pengambilan ini. Nah, satu aja, satu. Terus habis itu skispace. Nah, skispace itu ya dengan ini yang diambil satu. Masa skispace hasilnya kayak gini. Yang kamu masukkan yang mana? Ada nggak Eka Febrianti Oliva? Harusnya ya satu paragraf. Elicit, Elicit itu seharusnya satu paragraf ini. Jadi cukup satu paragraf, terus nanti kamu bandingkan cara penyajiannya itu. Kan kesimpulan berbagai cara ilmu masing-masing space tapi lebih mereka ada yang lebih singkat fokus. Nah, ini kamu bandingkan terus kamu buatkan simpulan. Jadi yang benar itu satu paragraf terus dibandingkan. Tapi tidak apa-apa lah, minimal sudah mencoba. Sekarang kita coba Maulana Isbat. Ada nggak Maulana Isbat Prof. Ki? Nah, ada nggak Muhammad Isbat? Review judul penelitian, pengembangan robot lembaga kajian pustaka. Nah, kok gini? Aduh, aduh, aduh. Itu berarti tidak nyimak mata kuliahnya, keliru. Kalau ada Maulana Isbat, tugasnya keliru. Coba Saiful Anam. Ada nggak Saiful Anam? Hadir Pak, hadir. Ya, Saiful Anam. Coba ya. Studi dan analisis hiperparameter tuning Indobet dalam pendeteksian berita palsu. Ini hasilnya ini betul satu paragraf aja. Terus ya ini satu paragraf aja. Kok ada kesimpulan? Nggak usah kesimpulan, cukup cukup daftar pustakanya aja. Terus yang Gemini daftar pustaka. Ah, ini yang Skispace daftar pustaka. Ini yang apa Elicit daftar pustaka. Nah, kamu simpulkan bandingkan dari 5 tool itu sebenarnya bagaimana menurut Anda hasil punyanya ChatGPT, punyanya Gemini, punyanya DeepSeek, Skyspace, sama Elicit itu dalam melakukan pembuatan kajian pustaka atau critical review itu.
Nah, jadi kesimpulannya ada di sini. Kamu harus bisa membandingkan mana yang menurut Anda lebih bagus, lebih simpel, dan lebih sistematis dalam penyajiannya. Nah, ini sudah benar punyanya Saiful Alim, cuma kesimpulannya belum ada. Nah, kalian itu saya suruh melakukan percobaan supaya bisa menyimpulkan, bukan hanya bisa menyetorkan. Jadi ini disimpulkan, kira-kira gimana hasilnya. Terus yang ini menurut Anda gimana hasilnya? Terus menurut Anda mana kira-kira yang paling cocok gitu. Itu namanya riset dasar, riset sederhana. Jadi mencoba beberapa tool dengan prompt yang sama, dengan judul yang sama, hasilnya eh, kan berbeda. Nah, menurut Anda mana yang paling bagus? Nah, itu disimpulkan. Nah, silahkan nanti kalau yang mau perbaikan diperbaiki ya. Ini sudah benar nih susunannya ya. Jadi satu paragraf, terus pustaka, nanti terakhir namanya kesimpulan membandingkan antara ChatGPT, Gemini, DeepSeek, eh, apa Skillspace dan Eligin. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Yang lain nanti silahkan ikuti ya kalau merasa ya. Sebelumnya punya saya dalam bentuk tabel Bapak. Mungkin bisa Bapak koreksi. Yang mana hasilnya? Muhwakid Bapak. MM. Ya kalau kayak gini eh, berbeda dengan apa yang saya inginkan. Kalau literatur review ini cara manual. Yang saya inginkan itu kemarin kan saya ngajari AI, bukan cara manual. Ini cara manual. Kalau cara manual ini nanti tidak ada percobaan. Nah, jadi kamu ya ChatGPT kayak gini judulnya, problemnya. Kan bukan begini. Yang saya minta itu kan kajian pustaka, membuat namanya studi literatur, menulis, terus mensitasi. Jadi bahasa kalau yang saya ajarkan kemarin kan critical review, buat satu paragraf, terus nanti di situ disitasi penelitiannya orang lain. Kalau ini cara lama dan salah, salah fatal. Bukan kayak gini yang saya inginkan. Yang saya inginkan itu kalian mencoba seperti yang tadi punyanya Muhammad siapa tadi. Nah, itu yang dipraktekkan supaya kalian dalam menggunakan AI itu tidak gegabah. Ya, tidak gegabah artinya bisa memilah, memilih mana yang terbaik. Nanti bisa kolaborasi. Jadi eh, misalnya style yang Anda senang, misalnya ada di Eligit, nanti silakan di Eligit itu ditiru, terus kajian pustakanya bisa di eh, apa masukkan ya. Jadi salah itu silakan diperbaiki. Baik Bapak. Terima kasih. Ini Yufa, Ahmad Yufa, ya keliru Fa, banyakan. Nah, suruh ngapain, terus jawabannya apa? Ada Muhammad Yufa Arifin. Keliru ya, Fa. Mohon diperbaiki.
Cuman kemarin yang konsultasi itu cuma ini ya, apa, eh, Saiful Anam. Yang lain tidak pernah konsultasi sih. Nah ya ini aja yang benar mungkin. Yang lain ya harusnya kalian konsultasi karena ini masih tugas ya. Jadi harusnya tugasnya benar tahu arahnya, goalnya. Nah, goal dari tugas itu memahami apa yang menjadi target yang saya inginkan, terutama membuat literatur review dengan menggunakan AI, karena kan babnya kemarin bab AI. Coba dia, eh, buat apa atau ini kebanyakan, sudah banyak keliru lagi. Emang, tidak ada yang bisa disimpulkan kalau kayak gini. Kalian tidak bisa membandingkan dari 5 tool tadi. Maksud saya, setiap mahasiswa kan punya persepsi sendiri, punya pengalaman sendiri. Bisa saja Putri Tia misalnya mengatakan bahwa oh Gemini bagus Pak, menurut dia. Tapi menurut Raihan Ghazali misalnya Skispis lebih bagus Pak karena tertata eh, lebih sistematis gitu. Bisa saja itu. Nah, jadi kalian harus bisa menyimpulkan sendiri dari 5 percobaan tadi. Itu ya, tolong nanti di apa diperbaiki ya semuanya. Bisa ya. Yang lain, Bisa Bapak. baik. Bisa. Saya lanjutkan. Nah, para mahasiswa sekalian, kalau kemarin kita sudah masuk di proses yang pertama adalah kita sudah menentukan judul ya toh. Terus sudah eh, melakukan tinjauan pustaka, terus melakukan sitasi atau penyitiran. Jadi membuat tinjauan pustaka itu adik-adik mahasiswa sekalian dengan cara mensitasi. Nah, sitasi tentunya kemarin sudah menginstall Mendeley ya, Mendeley. Nah, dari Mendeley kalian bisa melakukan sitasi secara otomatis. Nah, kalau itu sudah dilakukan, bab berikutnya kita akan masuk kepada ranah bagaimana mendesain sebuah penelitian. Nah, cara mendesain penelitian seperti apa? Nah, seperti minggu kemarin, tetap tiga tool ini untuk melakukan sebuah kajian literatur review itu bisa dilakukan. Contoh misalnya, contoh ya, contoh supaya prompt kalian itu betul-betul sama antara Gemini, terus DeepSeek, terus ChatGPT. Contoh misalnya tadi judul judul penelitiannya misalnya. Jadi saya saya memiliki judul penelitian misalnya ya, penelitian terus sistem pendukung keputusan, eh, ya sistem pendukung keputusan, mitigasi 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 risiko ya, mitigasi risiko dampak perubahan iklim misalnya, dampak perubahan iklim terhadap produktivitas, ya produktivitas eh, hasil tangkap nelayan misalnya. Jadi
kalian akan membuat sebuah sistem pendukung keputusan, membuat cara bagaimana memitigasi supaya resikonya kecil gitu, resiko terhadap terjadinya dampak perubahan iklim, misalnya cuaca, terus apa, eh, angin, ombak dan seterusnya itu di data BMKG mestinya ada. Nah, bagaimana cara memitigasinya? Nah, menggunakan misalnya metode AHP toksis misalnya. Nah, ini judulnya. Jadi saya memiliki judul penelitian. Nah, tolong buatkan apa literatur review dari judul tersebut misalnya. Nah, literatur review itu cukup jadiin satu paragraf. Jadikan satu paragraf misalnya. Nah, ini poin yang harus ditentuin. Terus yang kedua yang harus dilakukan adalah maksimum misalnya 150 kata saja. Nah, stylenya, style penulisan, eh, bahasa resmi, misalnya bahasa bahasa saintifik, bahasa sains, bahasa ilmiah, gitu aja ya. Style penulisan eh, menggunakan bahasa, menggunakan tata bahasa pada artikel ilmiah bereputasi. Nah, jadi poinnya yang pertama adalah kalian menentukan judulnya. Terus yang kedua, diperintahkan membuat eh, literatur review, ya. Nah, caranya satu paragraf. Terus di sini maksimum 50 kata. Stylenya adalah penulisan menggunakan tata bahasa pada artikel ilmiah bereputasi. Ini di copy. Nah, kalian diminta untuk uji coba. Uji cobanya itu di Gemini, di ChatGPT, dan di DeepSeek. Nah, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Pasti dia hanya minta kasih satu paragraf saja. Oh kan? Loh, ini apa yang kurang? Oh, berarti perintahnya kurang. Nah, ditambahi di sini perintahnya kurang. Lengkapi, ya, ya, lengkapi dengan sitasi. Nah, lengkapi dengan sitasi pada jurnal bereputasi 3 tahun terakhir. Nah, dah kita copy lagi nih. Nah, supaya perintahnya sama, di enter. Maka eh, dia akan ada sitasi di sini. Oh, ini Erson Sumadewi. Nah, terus lengkap dengan ininya. Nah, kalian mencoba kayak gini. Jadi satu ini. Ya. Nah, berikutnya dicoba yang menggunakan ChatGPT. Prompt yang sama, ini prompt yang sama tadi yang sudah berhasil memperlihatkan ininya, hasil hasilnya ini dengan referensi, maka dipindah di sini master. Nah, di enter bagaimana hasilnya di ChatGPT. Beda kan? Cara penyajiannya kan beda, ya toh? Nah, jadi ini citasinya sudah ada juga nih, sudah ada. Nah, berikutnya ini kan sudah ada nih Hyundai, terus siapa di sini. Nah, sekarang coba di
DeepSeek-nya. Buat di DeepSeek-nya dengan satu prompt yang sama dicoba di sini. Nah, oleh karena itu kalian terus bisa membandingkan mana yang paling bagus, ya. Mana yang menurut Anda paling tepat, paling eh, stylenya cocok dengan permintaan atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sudah ya, satu, dua, tiga. Nah, berbeda dengan kalau menggunakan sketch ini. Nah, kalau menggunakan ini, cukup yang dipaste itu judulnya saja. Nah, jadi yang di copy tadi bukan promnya ini, tapi cukup judulnya ini saja. Ya, ini di copy, terus ditaruh di sini, terus di enter. Ya, nah, sudah di enter, dia eh, masih proses menemukan 5 paper sebagai referensi. Nah ini terus dipindah ke bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau Eligit, nah itu cukup judulnya aja, tidak perlu prompt. Jadi kalau ini memang software untuk membuat literatur review. Skillspace sama Eligit ini paling cocok memang khusus untuk membuat literatur review. Nah, pasti hasilnya berbeda. Nah, ada 2 tool yang spesifik untuk membuat literatur review, terus ada juga yang eh, adik-adik mahasiswa perlu ketahui, Gemini, ChatGPT sama DeepSeek itu dia tidak spesialis membuat literatur review, tapi dia juga bisa membuat literatur review. Pak, bayangkan. Nah, di sini bisa difilter, di sini bisa mulai tahun berapa referensi yang akan dipakai. Misalnya mulai tahun 2020, terus jurnal quality yang akan dipakai Q1, Q2, Q3. Nah, kita ambil dari Q3, Q2, Q1. Terus nanti filenya yang muncul adalah yang hash PDF, misalnya yang bisa di-download, di-apply. Maka nanti hasil kajian pustakanya akan berbeda. Nah, silakan kalian dari 5 tool ini buatkan kesimpulan. Pasti kesimpulannya beda-beda. Begitu. Nah, ini nanti ada pustakanya. Nah, ini kalau di-download kan bisa dimasukkan ke eh, apa? Ke Mendeley, ya. Nah, terus kalau yang ini di-download juga bisa masuk ke Mendeley. Nah, ini juga bisa top papernya bisa diatur. Sorry. Jadi hmm, hilang. Ya. Jadi pakai yang standar aja supaya tidak berbayar. Pakai standar aja ya. Thinking dia masih proses. Nah, silakan nanti di copy, diatur. Masih kalau ini pakai di review nanti bayar dia. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham. Halo? Ada apa, Pak? Ya, silakan. Berarti dengan hasil pencarian di ChatGPT Gemini kan barusan kan langsung menampilkan itu Bapak. Berarti langsung di copy paste dalam tugas tersebut atau memang diambil dipilah kembali Bapak. Maksudnya itu diambil hasilnya metode atau langsung dipaste aja Bapak. Ya, ini diambil ya, diambil. Tapi kan kalau di Gemini, di ChatGPT, di DeepSeek ini referensinya ini kadang bohong.
Ini tidak ada, ketika kalian cari itu nggak ada. Oleh karena itu nanti silakan dicoba ini supaya nanti bisa dirubah dari kopi terus dipindah ke sini. Nah, cuman kalian harus menyiapkan referensinya, ya, referensinya. Nah, kalau di ini kan sudah selesai ya. Nah, sudah selesai kayak gini. Tetapi eh, problemnya adalah bagaimana cara membuat daftar pustakanya. Kan? Nah, untuk daftar pustakanya ini kan harus ditaruh di Mendeley. Nah, berarti kan harus mencari ini toh. Eh, sebentar, Bu Edi, Pak. Bentar ya, saya. Gimana dong? Sebab bisa nyetir. Ram. Cara saya campur semua bisa di mix gitu. Yuk, mabar, mabar, yuk, mabar, mabar. Login, login, login. Ayo, ayo, ayo. Siswanya main Mobile Legend, Pak. Jangan rame, jangan rame. Bagaikan datang. Maaf ya, sambung lagi. Cek, cek. Suara saya kedengaran? Ya Ya, Bapak. Pak. Nah, caranya kalau kayak gini nih, jadi ini kan nggak ngerti. Nah, caranya itu kalau ini kan mengingat kerentanan sektor ini signifikan mempengaruhi ekosistem laut dan hasil tangkapan. Ini kan menurut Sing gitu ya. Nah, ini kalau kalau dicari di internet itu kan bisa ngambil dari ininya, pustakanya tadi ini. Nah, ini di copy gini ya. Supaya kalian bisa dapat PDF, maka kalian harus buka namanya Google Cendekia ini atau Google Scholar. Nah, paste aja di sini. Kalau nanti eh, dapat, berarti itu yang di-download. Nah, kalau tidak dapat caranya, eh, pertama ambil ininya aja, Impact of Clit judulnya, terus yang belakang ini dihapus saja. Gitu. Berarti ini yang bisa di-download oleh kalian. Ini aja di-download, tapi nanti bukan 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 yang tulisan ke India tadi. Nanti ini yang di-download. Ini yang dijadikan sitasi. Download ya. Nah, misalnya kita download. Nah, sehingga nanti ininya dirubah oleh kalian. Nah, ini masuk ke reference, ya, masuk reference. Saya kasih contoh ya, contoh. Jadi kalau nanti buat
artikel atau membuat proposal itu dibuat folder per folder supaya lebih mudah. Oke, masih proses. Nah, ini sudah masuk di Mendeley-nya. Saya taruh di sini ya. Saya coba titipkan di sini ya di Hozairi blockchain ini ya. Nah, saya insert yang tadi, klik file, add file, saya taruh di download ya. Ini terus di open. Nah, di open harusnya masuk di sini. Nah, itu masuk sudah. Nah, ini climate change. Nah, maka caranya saya hapus ini. Nah, yang ditiru itu adalah ininya, jadi mahasiswa sekalian. Apa yang disampaikan. Insert citation, go to Mendeley, terus klik limit chain-nya, save. Maka di sininya juga, oh ini Vancouver. Kalau mau dirubah stylenya menjadi style apa. Nah, kan Vancouver saya rubah menjadi style American, ini American Physiology Association. Nah, done. Maka modelnya sudah Dev et al. 2029. Gitu loh. Nah, jadi citasi itu seperti ini. Mengingat kerentanan sektor perikanan terhadap perubahan iklim yang signifikan, mempengaruhi ekosistem laut dan hasil tangkapan menurut siapa? Dev. Maka diperlukan strategi mitigasi yang efektif. Metodologi analitik hierarki proses akan digunakan untuk menganalisis menimbang berbagai kriteria risiko yang secara hierarki berdasarkan referensi pemangku kepentingan menurut siapa? Ersoy. Nah, apakah Ersoy ini ada? Nah, dicari, dibuktikan karena ChatGPT atau Gemini ini ada ngawur, maka dipilih aja judulnya gitu. Nah, Ersoy ini kanan copy terus dibuka di sini. Nah, kadang ada, nah, kadang nggak ada, kadang ada. Nah, ini Ersoy nggak ada. Berarti ambil judulnya aja yang mirip-mirip. Nah, comprehensive review multi kriya. Mungkin ini yang paling cocok. Multi kriya, mulai tropical costa visa di kanan ini. Jadi dirubah ini, gitu loh. Minimal kalian itu bisa menyimpulkan, oh berarti kalau menggunakan Gemini, ChatGPT, ininya belum tentu benar. Harus diperbaiki datanya kayak gitu. Nah, tapi kalau menggunakan Eligit itu pasti ada. Nah, kalau menggunakan ini pasti ada. Kenapa? Ini sudah ada ini. Nah, ini sudah ada source-nya. Misalnya Nguyen ini. Nah, ini Nguyen ini sudah ada. Terus ini ada. Nah, ini tinggal di copy aja menjadi bahasa Indonesia. Ditranslate. Translate. Terus apa namanya? Ringkasan ini mungkin kalau mau ditranslate menggunakan ini, ya kamu bisa paste di sini terus ditranslate. Kalau mau gunakan fasilitas di sini. Nah, ini kan sudah ada. Sudah ada. Itu ya. Apakah masih ada yang belum paham? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Follow up dari pertanyaan barusan, Pak. Kalau semisal dikasih referensi yang fiksi semua itu gimana, Pak? Apakah perlu dicantumkan atau tidak usah, Pak? Atau dikasih referensi yang butuh tidak bisa diakses oleh semua orang gitu, Pak? Ya ini caranya dirubah supaya kalian prakteknya paham. Nantinya kalau dibuat apa namanya referensi, maka referensinya itu benar gitu loh.
Jadi kalau dijadiin pustaka, nanti insert biografinya itu ini. Nah, yang ini kan belum nih, masih manual. Nah, jadi harus dibuat kayak gini, harus dicarikin pengganti. Nah, caranya ini kan sudah benar, berarti yang satu ini carikan referensi yang benar gitu loh. Yang Erson ini didownloadkan tadi, yang ini Kusuma Dewi, nanti ada nih Kusuma Dewi ini pasti. Ini orang Indonesia. Nah, jadi pustakanya harus benar, karena kan materi kita itu ada dua, materi kajian pustaka sama sitasi. Nah, ini adalah cara membuat kajian pustakanya. Nah, ini cara membuat sitasinya. Gitu maksudnya. Makanya kalau yang dami-dami kayak gini, ya harus cari pengganti. Nah, kayak gini, ini kan dami-dami nih. Nah, bisa di-download. Kalau di-download, dapat ya itu jadi. Kalau yang ini, apa ini sudah dapat semua? Belum tentu. Caranya ini dicari, karena tidak ada PDF-nya kan. Nah, dicari menggunakan Google Scholar ini. Apakah ditemukan? Kalau ditemukan, ya di-download. Terutama adalah judulnya. Di sini adalah Nature Climate Change. Di sini nggak ada nih. Yang ada explore the adaptive capacity of research social economic system global change. Nah, diganti ini, diganti itu. Jadi yang paling mirip tuh paling atas. Terus ini yang di-download. Ya, jadi begitu. Supaya latihan citasinya benar. Nanti kalau pakai eh, ChatGPT sama ini nanti citasinya nggak dapat kalian. Cara mensitasinya. Nah, ini download ya. Di-download. Kalau ada yang misalnya kayak gini nggak bisa di-download, yang penting ada ini, ada apa? eh, DOI, DOI-nya. Nah, itu bisa di-download. Nah, yang penting itu ada DOI sininya. DOI mesti ada. Nah, ini di-download, terus jadikan reference. Nah, tambah di sini file, terus add file, tambah yang tadi itu. Belum kan? Nah, ya caranya harus dibenerin supaya eh, hasil praktek kalian benar, supaya tuntas itu loh. Kalau yang pakai hanya mempraktekkan ChatGPT saja itu yang keliru. Nanti tidak bisa praktek ininya. Nah, ini nanti diganti Erson tadi diganti dihapus, terus ganti citasi referen, ya referen, terus citation, insert citation, mana apa tadi? Nah, ini gue mendelay, terus ini dimasukin tadi, insert, eh, kan sudah otomatis masuk tuh. Oke, stylizer. Nah, ini stylizer sudah masuk. Sudah, Pak. Coba. Masih ada pertanyaan? Bapak, satu satu lagi Bapak. Ya, Dari hasil contoh di dalam Word barusan Bapak, hasil dari ya. citasi
yang Bapak praktekkan itu kan setelah hasil sitasi itu kan ada nama Bapak. Nah, di bagian Dow et al. 2009 itu kan setelah koma itu kan ada kelanjutannya Bapak. Apakah boleh seperti itu Bapak? Boleh, ini kan yang susah itu adalah membangun sebuah cerita. Makanya kalau yang setelah koma ini diperlukan strategi mitigasi. Nah, membuat data review itu kan sebenarnya membuat cerita. Awal-awal tadi saya lihatkan di Gemini ya, kalau sebelum ada sitasi, dia akan bercerita. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan yang komprehensif dalamnya. Mengingat kerentanan sektor perikanan terhadap, nah, membuat cerita kayak gini itu yang susah. Nah, membuat cerita kayak gini susah. Nah, ini kan belum ada sitasinya. Ya, akan digunakan untuk menimbang berbagai kriteria risiko opsi mitigasi. Nah, setelah saya minta mitigasi, sitasi, penelitian ini bertujuan sama mengingat kerentanan sektor perikanan terhadap perubahan iklim yang signifikan. Nah, sebenarnya kamu harus baca artikel, ya baca artikel, terus dilihat, terus disusun satu persatu kayak punyamu itu di tabel kayak gitu. Tapi kan lama, membutuhkan waktu yang lama sekali. Nah, kita menggunakan fasilitas AI ini dalam rangka mempercepat menemukan, menyusun kalimat yang sistematis. Ya, diperlukan strategi mitigasi yang efektif. Titik di sini. Jadi tidak selalu ini ada di akhir di sini. Nah, karena kan maksud kalian Pak hasil tangkapan kan seharusnya koma gitu. Ini apakah tidak di sini Pak yang efektif? Tidak, tidak tentu. Tidak harus di akhir titik. Misalnya kayak gini selalu di akhir. Nah, selanjutnya boleh di depan koma atau di sebelum titik. Cara melakukan sitasi. Baik Bapak, terima kasih. Coba di data terlibat. Ada lagi? Baik. Yang lain? Cukup ya? Cukup Bapak. Baik, saya tambahkan satu materi lagi ya sebelum kita eh, lanjut. Saya masuk kepada desain penelitian. Nah, dari mahasiswa sekalian, sebelum kita eh, melakukan penelitian, maka ada satu langkah yang harus kita lakukan adalah membuat desain penelitian. Nah, kalau kita lihat di sini ada dari mahasiswa sekalian, Ada hitam-hitamnya, Pak, di layar. hitam-hitam. Jadi mengganggu. Nah, udah gak ada Pak. Udah Nggak nggak ada Pak. Sudah, Pak, sudah bisa. Sudah jernih. Baik, kita masuk ke desain penelitian ya. Ada di mahasiswa sekalian, kalau kita lihat di metodologi penelitian, itu pasti ada mulai dari identifikasi ini, ada rumusan, pengumpulan data, analisis data, terus baru masuk kepada perhitungan kalau ini menggunakan metode, atau kalau kalian masuk perancangan, ini merancang sistemnya, baru uji coba analisis, baru kesimpulan. Itu secara umum begitu ya. Jadi mengidentifikasi masalah, masalahnya apa yang akan diselesaikan, terus rumusan masalahnya gimana, terus dan seterusnya. Nah, di sini ada metode penelitian. Misalnya kalian menggunakan SPK, ini ada SAW, WP, TOPSIS. Kalau kalian menggunakan sistem informasi, ada yang menggunakan waterfall, ada yang SDLC dan seterusnya.
Nah, apa itu desain? Desain penelitian ini adalah sebuah pedoman untuk kalian melakukan proses penelitian, diantaranya menentukan instrumennya, jadi proses pengambilan data. Kalau SPK berapa? Terus siapa saja yang akan diambil eh, datanya, wawancaranya, dan seterusnya. Terus sampelnya berapa? Terus pengumpulan datanya di mana? Nah, ini perlu didesain dulu, ditentuin di awal. Nah, dengan pemilihan desain ini diharapkan kalian mudah dalam proses penelitiannya. Jadi dalam menjalankan proses pengumpulan data dan seterusnya bisa lebih terarah. Nah, tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik. Contohnya, tidak punya peta jalan seperti ini. Jadi, tidak punya tahapan-tahapannya. Setelah ini apa ya? Setelah ini apa ya? Nah, kalau ininya ada, kalian eh, jadwal, menyusun jadwal penelitian, itu tahapan-tahapannya jelas. Yang pertama, mungkin minggu pertama saya selesaikan ini. Terus minggu ketiga saya selesaikan ini. Minggu keempat saya selesaikan ini dan seterusnya. Nah, itu lebih mudah. Oleh karena itu, kalau tadi kita desain penelitian, yang harus diketahui oleh adik-adik mahasiswa adalah apa sih Pak bedanya metode penelitian sama metodologi penelitian. Nah, ini harus betul-betul lebih spesifik. Kalau kalian berbicara metode penelitian, itu adalah sebuah teknik atau prosedur untuk mengumpulkan atau menganalisis data. Tekniknya apa, prosedurnya apa, cara analisisnya apa. Nah, ini metode. Sedangkan kalau metodologi penelitian itu adalah langkah-langkah yang akan Anda gunakan dalam melakukan sebuah penelitian atau melakukan analisis kritikal dari metode penelitian. Bahasa simpelnya adalah metodologi penelitian ini sebenarnya adalah tahapan-tahapan penelitian tadi. Kayak gini. Nah, jadi tahapan penelitian ini disebut dengan metodologi penelitian. Berarti metodologi penelitian itu adalah tahapan-tahapan penelitian. Nah, sedangkan untuk metodenya ada di dalam metodologi ini. Artinya apa? Di dalam metodologi penelitian itu pasti ada metode penelitian. Karena kalau berbicara metodologi penelitian itu adalah tahapan penelitian. Nah, oleh karena itu, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau kita lihat desain penelitian ada yang bersifat survei, ya, ada yang bersifat historical, ya, ada yang bersifat eksperimental. Nah, kalau untuk anak informatika, kalau SPK itu ada survei juga, terus ada yang experience juga harus membuat aplikasi gitu. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat ada beberapa teknik sampling. Kalau kita ngambil sampel, ada probability, ada non-probability. Ini biasanya masuk kepada metode penelitiannya. Nanti kalau ini ilmu statistik dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita di dalam informatika, jadi nanti di dalam desain penelitiannya itu yang harus dibuat adalah tahapan penelitiannya. Nah, kayak gini ini harus dibuat di bab 3-nya. Nah, jadi di bab 3 harus ada namanya metodologi penelitian bab 3. Nah, 3.1 itu pasti ada misalnya lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitiannya di mana? 3.2 mungkin apa eh, atau kalian bisa membuat grafik atau blok diagram kayak gini, baru menjelaskan satu-satu. Identifikasi masalah itu apa, rumusan masalahnya itu apa, ya, pengambilan datanya itu di mana saja. Terus nanti metode penelitian yang dipakai apa? Kalau topsis, maka harus ada blok diagram topsis di situ.
Kalau AHP topsis, maka harus ada blok diagram AHP topsis di situ. Jadi di dalam bab 3 itu ada tahapan penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian dan juga harus ada namanya metode penelitian. Nah, itu ya adik-adik sekalian, sebenarnya bagaimana mendesain sebuah penelitian. Ringkasannya adalah desain penelitian adalah pedoman Anda untuk melakukan proses penelitian dengan menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampelnya, pengumpulan data, serta analisis datanya. Nah, metode penelitian adalah teknik atau prosedur untuk mengumpulkan atau menganalisis sebuah permasalahan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan metodologinya itu lebih spesifik kepada kerangka konseptual penelitian. Jadi, kalau berbicara tentang desain penelitian, itu berbicara tentang metodologi penelitian. Nah, oleh karena itu, di eh, berikutnya itu akan ada namanya bab metode penelitian. Nah, kalau kalian belajar tentang tadi desain penelitian, itu lebih dekat dengan metodologi penelitian. Sedangkan kalau metode penelitian, nanti kita akan lebih spesifik kepada konsep permasalahan yang dipakai. Nah, bisa saja modelnya berbentuk seperti ini. Ya, penetapan masalah, cari literatur review, ini namanya metodologi penelitian atau tadi desain penelitian. Nah, kalau kita bicara metode penelitian bidang informatika, maka kalian harus betul-betul mempelajari tentang teknik-teknik metode yang dipakai di informatika. Misalnya deep learning, apa saja metode-metode yang ada deep learningnya itu. Ada LSTM, ada GRU, dan seterusnya. Ada yang data mining itu apa? Ada KNN, ada apa? Kalau di mesin learning itu kalian akan belajar beberapa metode. Ada yang sifatnya klasifikasi, ada yang sifatnya prediktif, ada juga yang sifatnya optimasi. Nah, itu. Nah, ini kita akan belajar tentang teknik-teknik atau metode yang ada di eh, apa pembelajaran di informatika. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, untuk memastikan kalian bisa menyusun itu, maka tugas kalian adalah menyusun sebuah proposal sekarang. Jadi susunannya adalah seperti ini. Nah, yang pertama ada judul penelitian, ya, terus ada latar belakang. Ya, bab satunya ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Terus di sini ada tinjauan pustaka. Ini ada metodologi penelitian. Ini bab 2, ini bab 3, ini bab 1. Nah, nanti saya akan share template-nya, tapi intinya seperti ini. Jadi nanti ada cover, terus ada bab 1, ada bab 2, sama bab 3. Nanti di bab 2-nya itu ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Terus sedangkan yang metodologi penelitian, itu nanti ada desain penelitian dan metode penelitian. Referensi ini kaitannya nanti sebagai proses tinjauan pustaka. Ya, jadi tugas untuk minggu depan yaitu menyusun sebuah kerangka proposal penelitian. Sebelum itu, silahkan kalian pastikan kira-kira Anda lebih senang ke arah mana. Mau main di data mining, atau mau main di artificial intelligence, atau Anda main di sistem pendukung keputusan, atau kalian mengembangkan Internet of Things, atau kalian membuat aplikasi mobile atau aplikasi set yang kalian rasa itu bisa. Yang penting kalian di mata kuliah ini adalah targetnya belajar menyusun sebuah
proposal penelitian yang baik dan benar. Yang baik itu adalah mengikuti kaedah karya tulis ilmiah. Yang benar itu kalau tugasnya selesai. Ya, tugas yang baik itu adalah tugas yang selesai dan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh dosen. Nah, saya ulangi untuk tugas minggu depan adalah menyusun sebuah proposal penelitian. Nah, jangan eh, tanya siapa-siapa yang bisa menjawab. Kalian mau bidang apa adalah kalian sendiri. Oleh karena itu, evaluasi diri. Kira-kira kalian mau bermain di ranah mana? Aplikasi mobile kah? Atau optimasi? Atau aplikasi website? Atau kalian mau main di data mining? Atau di deep learning? Atau kalian mau di optimasi yang menggunakan kombinasi AI dan blockchain? Nah, silahkan dipilih. Ya. Baik, itu saja mata kuliah kita pada sore hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo Bapak. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Eh, itu maksud dari soal Bapak, kan di soal itu ada pertanyaan, ada perintah topik penelitian yang yang Anda usulkan sebelumnya, maksudnya itu pakai yang tugas kemarin Bapak, apa gimana? Yang mana? Yang mana? Yang tugas proposal itu kan ada kalimat Oh, enggak. Ini enggak usah. yang saya tampilkan ininya sebenarnya. Nanti akan ada template ya. Maksud saya Oh iya. template-nya itu ada judul, ada latar belakang. Biasakan menggunakan template sehingga daftar isinya otomatis, daftar tabelnya otomatis dan seterusnya. Jadi beda yang ini karena ini buku ya. Ini sebenarnya buku detail. Judul itu apa, latar belakang itu apa. Nah, saya mau ngambil isi proposal itu ini, gitu loh. Nah, Baik ada yang Bapak, terima kasih. ada yang lain? Ada Bapak. Itu individu atau kelompok Bapak? Individu, Baik Pak. individu. Nanti yang kelompok itu setelah UTS ya. Setelah UTS nanti kita outputnya adalah belajar membuat artikel ilmiah menggunakan analisis bibliometrik. Setelah kalian bisa membuat eh, proposal ini eh, menjadi UTS nanti. Jadi besok tugasnya itu dikumpulin, nanti saya evaluasi. Targetnya adalah seluruh proposal itu benar yang dikumpulkan kepada saya. Ya, jadi ini latihan menyusun sebuah proposal penelitian yang baik dan benar. Nah, boleh kalian menggunakan AI, tapi yang terpenting adalah kalian harus betul-betul evaluasi diri. Kalian mau ambil judul tugas akhir yang arah mana supaya belajarnya lebih mudah. Kalau tidak bisa IoT ya jangan ambil IoT. Kalau kalian bisa SPK ya ambil SPK. Tapi studi kasusnya di apa dikembangkan atau metodenya dikombinasikan dengan metode yang lain. Terus yang lain juga perlu eh, misalnya membuat aplikasi mobile, misalnya. Aplikasi apa yang akan dibangun? Kalau aplikasi website, nah website apa yang akan dibangun? Jangan eh, ambil yang kalian rasa tidak bisa. Ambil kalian yang bisa dan kalian mampu untuk mengerjakan. Supaya pengerjaan tugas akhirnya tidak tersiksa. Kalian tidak bisa ini terus dipaksa pakai yang Anda tidak bisa kan tersiksa. Akhirnya nanti eh, minta bantuan sana sini. Nanti kalau yang dimintain bantuan situ, kalian akhirnya tidak selesai. Dulu. Lebih baik mandiri supaya bisa kebaruannya tinggi, maka
perlu banyak diskusi dengan dosen. Tapi untuk tugas ini silakan Anda mencari minimum arah nanti ke depan saya mau tugas akhir ini kayak gitu. Kalau beda ya tidak apa-apa, karena ini masih proses belajar. Yang lain Satu lagi Bapak. besok perbaikan tugasnya saya tunggu semuanya ya, yang belum mengerjakan sama yang masih salah tolong dikerjakan. Satu lagi Bapak. Ya, Pertanyaannya itu mengenai referensi Bapak di dalam pembuatan proposal penelitian itu minimal berapa Bapak? ya kalau di proposal minimal itu 15 minimal. Tapi kalau bisa 25 bagus. Kalau anak S1 itu antara 25-30 cukup. Kalau Baik, Pak, minimalis itu 15 referensi. Minimalis ya. Minimalis itu minimal. Jangan sampai referensinya cuma 7. Nah, ngambil dari jurnal yang bereputasi. Jurnal bereputasi itu ya kalau di nasional itu Sinta 3, Sinta 2. Kalau di internasional ya minimal Scopus. Tapi tidak perlu itu banget, yang penting ada yang internasional, ada yang nasional. Cara terbaiknya gitu. Kalau boleh 70% itu nasional, terus 30%-nya internasional. Gitu. Siap Bapak. Terima kasih. Yang lain ada? Cukup ya. Kalau cukup, nanti proses pengerjaannya sebelum hari Senin, tolong dikonsultasikan. Konsultasikan kalau sudah selesai bisa Pak mohon reviewnya sebentar gitu, mintain sudah bagus atau tidak, baru kalian bisa tugas di classroomnya. Kalau belum bagus ya, kalau belum mengerti tanya, karena itu tugas, jangan sampai loss. Baik, saya rasa cukup. Saya rasa kalian sudah bisa, mohon nanti dilihat di Classroom. Saya akan bagikan template-nya dan gunakan template itu untuk proses penyusunan proposal penelitian ini. Demikian adik-adik sekalian, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.